tanpa kita injak kopling dia langsung mutar ya. Kalau langsung kita injak untuk ini ya, untuk remnya seperti itu sampai berhenti untuk rodanya sambil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala Mas Bro ya untuk keluhan unit Lohan 260 Ti. Seperti biasa untuk keluhannya, jadi untuk mobilnya koplingnya lengket ya. Jadi pada waktu kopling lengket otomatis gigi persalang dia tidak mau dimasukkan. Jadi kita injak kopling untuk suara transmisi dia tetap kasar. Seharusnya pada waktu kita injak kopling ya untuk suara transmisi jadi halus seperti itu. Baru untuk gigi persalang kita masukkan dia mau. Karena ini lengket otomatis untuk gigi persalang dia tidak mau dimasukkan, sama untuk buat ngedam ya dia tidak mau. Jadi kalaupun mau dia langsung naik ya, langsung kasar seperti itu untuk suaranya. Jadi langkah pertama kita lakukan ya jika untuk kampas kopling ini lengket, jadi seperti ini Mas Bro ya untuk caranya. Jadi untuk langkah pertama jika kampas kopling lengket ya, ini baru perbaikan elektrik kemarin, jadi parkir lama untuk mobilnya, jadi kampas kopling lengket. Jadi cara mengatasinya seperti ini. Jadi ada beberapa faktor untuk kampas kopling bisa lengket Mas Bro ya. Jadi untuk keluhan seperti ini sering terjadi khususnya buat mobil-mobil ya, khususnya buat mobil tronton atau mobil Lohan seperti itu. Jadi mobil baru pun bisa lengket untuk kampas koplingnya, jadi tidak harus mobil lama ya yang lengket koplingnya. Jadi mobil baru pun ada kejadian yang sama, kampas kopling lengket seperti itu. Jadi faktornya yaitu terlalu lama parkir, tidak sering dipanasi untuk mobilnya seperti itu Mas Bro ya. Kalau mobil itu jarang dipakai, jadi usahakan 3 hari sekali atau seminggu 3 kali ya, itu kita hidupi mobilnya, kita injak untuk bedak koplingnya, kita masukkan gigi persalangnya supaya dia ada pergerakan ya, untuk bloknya dia tidak lengket untuk kampasnya seperti itu. Jadi kalau mobil baru ya itu biasanya lama parkir, untuk mobilnya lama tidak dihidupi ya seperti itu. Jadi untuk kampas kopling dia akan lengket. Mobil baru pun bisa Mas Bro ya, jadi tidak harus mobil lama. Jadi kalau mobil-mobil lama atau pemakaiannya sudah berapa tahun seperti itu, jadi yang faktor yang pertama yaitu kelamaan parkir, sama untuk bagian jok ya. Jadi untuk bagian jok kopling dia sudah retak 1000 seperti itu. Jadi kalau retak 1000 ya, jadi pada waktu kondisi panas joknya ya kebuka, pada waktu dingin dia otomatis akan menutup ya. Jadi untuk kampas kopling dia akan lengket. Sama untuk bagian roda gila, dia kalau retak 1000 seperti itu, kalau sudah dalam itu lebih baik diseleb atau di scrap Mas Bro ya, jangan dipakai. Kalaupun dipakai harus di scrap. Masalahnya kalau retak 1000 seperti itu sangat bahaya pada waktu mobil lama parkir seperti itu. Jadi otomatis dia akan lengket untuk kampasnya. Jadi seperti itu ya. Itu banyak faktor yang paling terasa itu pada waktu kehujanan Mas Bro ya, pada waktu dendam, mobil dendam ya, otomatis untuk kehujanan tidak ada celah-celah sedikit di penutupnya, penutup yang di labelnya ya. Jadi untuk air akan masuk seperti itu. Jadi kalau air sampai masuk otomatis dia akan karatan Mas Bro ya. Kalau karatan otomatis untuk kampas kopling dia akan lengket seperti itu. Makanya pada di pembuangan ya, lubang pembuangan yang di bawah transmisi itu ada lubang kecil, jangan sampai mapet untuk lubangnya ya, harus bisa semuanya ada air masuk dia langsung mau keluar, usahakan jangan sampai buntu seperti itu. Oke, jadi untuk cara mengatasinya untuk kopling ini lengket ya, sebenarnya untuk mobil ini ya, jadi tidak terlalu lama untuk parkirnya, karena untuk lokasi di sini ya hujan Mas Bro ya, mungkin parkir di luar di dam seperti itu. Jadi untuk air akan masuk ke transmisi, jadi untuk bagian joknya dia kena air. Jadi karena untuk joknya sudah retak 1000 Mas Bro ya untuk piringannya, jadi pada waktu kena air otomatis dia akan karatan, jadi mengakibatkan untuk kampas dia akan lengket Mas Bro ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali untuk faktor-faktornya yang untuk kampas kopling lengket, yaitu yang pertama kelamaan parkir, mobil jarang dipanasi lama ya seperti itu, sama untuk bagian piringannya ya, disnya, bagian joknya sama playwheelnya dia sudah retak 1000 seperti itu. Jadi itu bisa mengakibatkan untuk kampas kopling dia lengket. Oke, jadi ini cara mengatasinya. Ini kita hidupi dulu untuk mobilnya, kita hidupi Mas Bro ya. Oke, jadi untuk cara mengatasinya seperti ini, kita injak-injak untuk bedak koplingnya ya. Jadi usahakan angin di atas 5-6 balok supaya untuk kopling dia ringan. Jadi cara mengatasinya seperti ini, kita injak-injak seperti ini sambil kita gas-gas ya, supaya untuk
kopling dia mau lepas seperti itu. Oke, ini kita injak-injak seperti ini sampai untuk kampas kopling mau lepas ya. Jadi untuk kalau lengketnya tidak terlalu parah ya, kita injak-injak seperti ini untuk pada koplingnya dia langsung mau lepas untuk kampas koplingnya ya, seperti itu. Jadi kita lakukan seperti ini sampai benar-benar lepas. Jadi ini masih belum mau lepas mas bro ya, ini suaranya masih kita injak seperti ini, belum ada suara perubahan suara yang di transmisi seperti itu. Ini kita injak lagi seperti ini sambil kita gas mas bro ya. Sambil kita rendam untuk roda koplingnya. Jadi kita injak seperti ini, baru kita injak lagi seperti ini. Nah, ini sudah mulai halus untuk suara transmisinya. Jadi kita injak seperti ini untuk suara transmisi sudah berubah jadi halus seperti itu pertanda untuk kampas kopling mau lepas. Ini yang ibaratnya lengketnya yang tidak terlalu parah mas bro ya, cukup kita injak-injak koplingnya seperti ini dia mau lepas. Ini untuk gigi persnelingnya dia mau masuk. Kalau kita injak seperti ini langsung kita masukkan gigi persneling, otomatis mobil langsung jalan seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali kalau kita paksa jalan untuk mobilnya. Jadi untuk cara mengatasinya seperti itu ya, kita injak-injak untuk peda koplingnya sambil kita gas untuk mobilnya ya sampai lepas. Seumpamanya cara seperti ini tidak berhasil, jadi kita dongkrak roda ya, roda yang belakang kita dongkrak seperti itu, kita gantung. Setelah kita gantung ya, usahakan mobil diganjal supaya dia tidak jalan ya, ataupun mundur seperti itu. Untuk roda depan sama roda belakang kita ganjal, untuk roda belakang bebas ya yang kita dongkrak. Jadi mau kanan maupun kiri bisa seperti itu, kita dongkrak. Setelah itu kita gantung ya rodanya, kita masukkan gigi 6 atau gigi 7 ya, seperti itu. Baru kita hidupi mobilnya, jadi otomatis dia akan mutar tanpa kita injak kopling, dia langsung mutar ya. Kalaupun kita injak kopling, untuk roda tetap mutar seperti itu. Jadi kalau sudah mutar kita gas seperti itu, langsung kita injak untuk ini ya, untuk remnya seperti itu sampai berhenti untuk rodanya, sambil kita imbangi sama kopling ya. Jadi kalau sudah kita injak seperti ini, otomatis dia akan berhenti mendadak ya untuk rodanya. Jadi untuk roda dia diam tidak memutar, otomatis untuk kampas kopling dia akan lepas. Tapi kita harus imbangi sama kita injak kopling seperti ini. Begitu suara mesin sudah mulai mau mati ya, jadi kita injak kopling seperti ini supaya mobil tidak mati seperti itu. Jadi caranya seperti itu, kita gantung rodanya. Seumpamanya cara seperti tadi ya, kita injak-injak peda kopling dia tetap tidak mau lepas untuk kampasnya. Jadi langkah kedua kita harus dongkrak rodanya, roda belakang bebas, kanan maupun kiri kita dongkrak. Salah satu aja mas bro ya, jangan dua-duanya, satu saja yang kita angkat atau kita dongkrak untuk rodanya sampai gantung ya. Kita masukkan gigi 7 atau gigi 6, baru kita jalankan ya untuk mobilnya, kita gas seperti itu, otomatis roda akan berputar. Baru kita injak ini remnya, dan rem sama kita imbangi untuk ini, untuk koplingnya. Jadi mobil mau mati kita injak koplingnya nih. Jadi untuk kampas kopling dia mau lepas seperti itu. Jika cara seperti itu tidak berhasil, otomatis untuk lengketnya sudah parah. Jadi mau nggak mau kita harus turun transmisi, kita lepas cara manual mas bro ya untuk kampasnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.